Kita bertemu lagi dengan petani cantik milenial, guys. Walaupun kita berkebun bertani, tetapi kita harus mengapresiasi ya, seperti kita memakai pakaian rapi ya, seperti orang sedang pergi ke kantor. Kita di sawah juga ngantor ya. Oke, kita mau bikin tutorial bagaimana cara pohon singkong ini supaya bisa berbuah lebat. Menanam singkong memang sangat mudah sekali, tetapi untuk menghasilkan buah yang maksimal kita memerlukan treatment khusus. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini tanaman singkongku yang ada di hadapanku ini berusia 28 hari dan ini memiliki kesuburan yang sangat luar biasa sekali ya. Baru berusia segitu tetapi daunnya sudah sangat banyak sekali. Ini berusia 1 hingga 2 bulan, sudah memiliki ketinggian yang lumayan ya, 1 meter lebih. Di usia 3 hingga 4 bulan seperti yang ada di belakangku ini sudah siap untuk dipanen. Yuk langsung saja kita ke kebun. Di usia segitu tanaman singkong ini sudah komplit ya, sudah bisa dipanen. Tetapi jika menginginkan umbi yang lebih besar, ini sebaiknya didiamkan lagi terlebih dahulu. Ini aku mau panen tetapi aku sayang nih, buahnya lebat banget tetapi ini masih kecil-kecil, jadi aku mau biarkan sampai dia bisa tumbuh besar maksimal. Cara menanam singkong agar berbuah banyak itu sangat mudah sekali. Sebelum memilih bibit, kita harus memperhatikan media tanam terlebih dahulu. Dalam membuat media tanam untuk menanam singkong, sebaiknya kita menggunakan tanah ataupun media tanam yang sangat gembur ya. Ini sangat mempengaruhi sekali ketika kita menanam singkong, mempengaruhi kesuburan tanaman singkong kita. Sebaiknya ketika kalian menanam di lahan terbuka, kalian buat gundukan seperti ini. Itu bisa bervariasi ya, ketika satu baris cukup sekitar 60 cm. Tapi kalau mau dibuat 2 baris itu bisa sekitar 1 meter. Dalam pemilihan bibit, kalian itu harus hati-hati. Kita harus memilih bibit yang benar-benar bagus ya. Jangan terlalu tua, tetapi jangan yang muda juga. Kita harus mengambil yang tengah-tengah seperti ini. Kalau kalian nekat menggunakan yang tua seperti ini, itu bisa saja. Namun tunas yang tumbuh itu tidak akan subur. Dalam memilih bibit juga kalian harus memperhatikan jarak mata tunas satu dengan yang lainnya. Jangan mengambil mata tunas yang terlalu jarang ya. Sebaiknya saya sarankan ambil mata tunas yang memiliki jarak dekat seperti ini. Karena itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan akar nantinya ya. Kali ini saya akan berbagi 2 tips ya. Bagaimana cara menanam stek berdiri dan juga stek tidur. Untuk stek berdiri kita menggunakan 1 jengkal setengah ya. Ini sudah cukup. Kemudian untuk stek tidur kita cukup menggunakan sekitar 10 hingga 12 cm. Para petani pada umumnya menanam dengan cara berdiri seperti ini, bukan tanpa alasan. Ketika menanam dengan cara miring itu akan menghabiskan lahan. Kalau untuk fokus ke buah itu sebaiknya menanam dengan cara berdiri seperti ini. Nah, kalau kalian mau fokus daunnya atau sayurnya, kalian bisa menggunakan cara miring seperti ini. Kalau kalian fokus pada buah, ini tidak berfungsi ya, karena ini hanya akan menghabiskan lahan. Dan untuk cara penanaman berdiri seperti ini cukup menguburkan 3 mata tunas guys, tidak perlu khawatir. Ini memang seperti tidak kokoh ya, tapi nanti lama-kelamaan ketika akarnya sudah mulai tumbuh, dia akan tumbuh seperti pada umumnya. Kemudian cara stek tidur ya, yang belum banyak diketahui orang, itu caranya mudah sekali. Kita cukup memendamkan batang pohon singkong seperti ini ya. Ini positifnya menggunakan cara ini adalah menghemat bibit. Nah, untuk bagian yang melengkung seperti ini di bagian atasnya ya. Ini kita pendam, jangan terlalu dalam, langsung kita timbun dengan tanah. Untuk masalah pemupukan itu sangat boleh sekali ya, tetapi dengan catatan kalian jangan memupuk tanaman singkong yang baru ditanam. Ketika tanaman tersebut belum muncul mata tunasnya, itu jangan dilakukan pemupukan terlebih dahulu.
Nah, yang paling terpenting adalah lakukan penyiraman rutin setiap harinya. Kemudian gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman itu sebaiknya kita bersihkan karena ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman singkong kita. Bukan tanpa alasan juga kita menggunakan metode galengan seperti ini. Ini untuk menghindari pembusukan di kala musim hujan dan juga menghindari pemadatan di area sekitar tanaman. Ketika terjadi pemadatan, itu akan sangat menyulitkan kita untuk memanen tanaman singkong kita. Kita juga harus memastikan agar tanah di sekitar tanaman singkong kita selalu dalam keadaan gembur dan juga subur. Dan yang pastinya harus mengontrol kadar air yang dimiliki oleh tanah di sekelilingnya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa memastikan bahwa tanaman singkong yang kita tanam akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, tips dari saya, jangan menanam singkong di sekitar pohon yang besar karena akan mengakibatkan buah singkong terasa pahit dan juga kerdil karena cadangan makanan pastinya berebut dengan pohon tersebut. Nah, manfaat dari stek tidur kita bisa memfokuskan pada daun maupun buahnya. Ketika kalian ingin fokus terhadap buahnya, banyak sekali tunas-tunas yang bermunculan kan, sebaiknya kita pangkas, sisakan 2 mata tunas. Nah, ketika kalian ingin fokus terhadap sayur, kalian tidak perlu memangkas tunas-tunas yang tumbuh. Oke, terima kasih buat sahabat yang sudah menyimak video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat para sahabat pecinta tanaman. Jangan lupa dukung channel saya agar lebih berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Matur suwun.